Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, nama saya Hafiz Fadila Gunawan, nomor induk mahasiswa 0436220077. Di sini saya akan menyampaikan beberapa gagasan dengan judul pentingnya memakai masker dalam mencegah penularan COVID-19. Virus COVID-19 atau Service Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 atau yang kita kenal dengan virus corona. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak dan bayi sampai ibu hamil dan menyusui. Coronavirus merupakan kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menginfeksi pernapasan seperti paru-paru. Menurut data yang dirilis oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 adalah 4.246.802 orang, dengan jumlah kematian sebanyak 143.500 jiwa. Dari angka tersebut diketahui tingkat kematian akibat COVID-19 ini sekitar 3,4%. Dengan indeks usia di atas 60 tahun memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan usia lainnya. Sedangkan jika dilihat dari jenis kelamin, 52,3% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 47,7% sisanya adalah perempuan. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala akan hilang dan sembuh atau akan semakin parah. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdarah, sesak nafas atau nyeri pada dada. Terdapat beberapa cara pencegahan yang dapat dilakukan, salah satunya dengan menggunakan masker, sebab masker dapat mencegah penularan virus ini. Berbagai dunia merekomendasikan masker sebagai salah satu upaya dalam memutus mata rantai penularan. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, banyak bukti yang menunjukkan bahwa memakai masker di tempat umum dapat mengurangi penularan virus corona dengan cara memblokir tetesan pernapasan atau droplet. Mengutip harian Kompas, 10 Juni 2020, ilmuwan dari McMaster University di Ontario, Kanada, Derek Chu, memimpin studi menganalisis terhadap 44 riset yang melibatkan 25.000 orang atau partisipan dari 16 negara. Adapun hasilnya, peluang tertular jika memakai masker hanya 3%. Sementara jika tidak memakai masker, peluang tertularnya menunjukkan di angka 17%. Memakai masker menjadi sangat penting karena sebagian orang yang terinfeksi gejala COVID-19 ini tidak menunjukkan gejala, tetapi bisa menularkan ke orang-orang di sekitarnya. Adapun cara memakai masker sekali pakai tersebut dengan benar di antaranya: 1. Bersihkan tangan pakai sabun atau hand sanitizer. 2. Bagian berwarna berada di depan, jangan menyentuh. Yang ketiga, jangan menyentuh bagian depan dan dalam masker. Yang keempat, pastikan masker tertutup rapat pada hidung, mulut, dan dagu. Dan ganti masker jika lembab atau basah. Pemakaian masker maksimal 4 jam.
Selain itu, terdapat juga cara membuang masker sekali pakai setelah digunakan dengan benar, yaitu 1. Bersihkan tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, lepaskan masker dari belakang. Yang ketiga, jangan memegang bagian depan masker. Yang keempat, gunting masker setelah digunakan. Kemudian jika menggunakan masker kain, cucilah dengan benar. Adapun caranya seperti cuci masker dengan deterjen dan air panas. Yang kedua, bilas dengan air bersih lalu keringkan di bawah sinar matahari. Yang ketiga, setrika sesuai bahan dasar kain. Dan yang keempat, masker siap dipakai kembali. Memakai masker setiap hari sebelum pergi keluar rumah ibarat seperti memakai seragam. Perilaku kita pun harus sejalan dengan tujuan menggunakan masker, yaitu menerapkan perilaku yang higienis. Perilaku lainnya yang perlu diperhatikan adalah tidak menyentuh wajah, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Kata Donald Law, profesor dari Hong Kong University of Science and Technology, seperti dikutip BBC 12 Mei 2020. Sekian uraian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.